Perkenalkan, nama saya Joel Joko Sekli Sukarokaro dengan NIM 240306093 dari kelas PTNC. Di video kali ini, saya akan menjelaskan proses metabolisme lipid yang merupakan salah satu tugas biokimia. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui apa itu metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah serangkaian proses biologis yang mengubah lemak dari makanan menjadi energi atau menyimpannya untuk digunakan di kemudian hari. Lipid atau lemak itu biasa berasal dari makanan seperti daging, susu, ataupun minyak nabati yang kita konsumsi. Sebagian besar itu berbentuk trigliserida. Proses pencernaan trigliserida ini dimulai di usus halus, tempat empedu dari hati berperan mengemulsikan lemak, membentuk tetesan kecil agar lebih mudah diakses oleh enzim. Kemudian enzim lipase pankreas memecah trigliserida ini menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Proses pemecahan ini akan membentuk misel, struktur kecil yang memudahkan penyerapan lipid ke dalam sel epitel usus. Di dalam sel ini, trigliserida disintetis ulang lalu dikemas ke dalam partikel lipoprotein besar yang disebut kilomikron. Kilomikron ini kemudian masuk ke sistem limfatik sebelum beredar ke dalam sirkulasi darah. Saat beredar di darah, kilomikron ini akan berinteraksi dengan enzim lipoprotein lipase atau LPL yang berada di permukaan endotel pembuluh darah, terutama di jaringan otot dan di jaringan adiposa. LPL akan memecah trigliserida ke dalam kilomikron menjadi asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebas ini akan masuk ke dalam sel otot untuk digunakan sebagai sumber energi, atau masuk ke dalam sel lemak untuk disimpan kembali dalam bentuk trigliserida. Sisa dari kilomikron, yaitu disebut cyclomikron reman, akan dibawa ke hati untuk didaur ulang. Ketika tubuh membutuhkan energi tambahan, mungkin saat berpuasa, olahraga berat, ataupun saat Anda kelaparan, lemak akan tersimpan di jaringan adiposa yang kemudian dipecah melalui proses yang disebut lipolisis. Enzim hormon sensitif lipase akan memecah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak bebas yang kemudian dilepas ke dalam darah. Asam lemak bebas ini akan diikat oleh albumin dan dibawa ke jaringan seperti hati ataupun otot. Tempat mereka akan mengalami proses beta oksidasi. Beta oksidasi berlangsung di mitokondria, di mana asam lemak dipecah secara bertahap menjadi unit 2 karbon berupa asetil CoA. Setiap putaran beta oksidasi juga menghasilkan NADH dan FADH yang kemudian masuk ke rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP sebagai energi seluler. Dalam kondisi normal, asetil CoA akan masuk ke dalam situs Krebs. Namun jika tubuh kekurangan glukosa pada saat puasa panjang, diet ketogeni ataupun diabetes yang tidak terkontrol, jumlah asetil CoA akan melebihi kapasitas siklus Krebs. Akibatnya hati akan mengubahnya menjadi badan keton melalui proses ketogenesis. Badan keton ini akan digunakan sebagai sumber alternatif. Terima kasih dari penjelasan saya. Sekian.